Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Serpita SPDG CGP Angkatan 10 Kabupaten Sigi. Untuk efisienkan waktu kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu guru semua yang menyempatkan waktunya berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas aksi nyata saya di pendidikan guru penggerak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru. Kemudian marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, limpahan kesehatan, umur yang panjang kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul hari ini di tempat ini di sekolah kita tercinta. Dan mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif dapat berjalan dengan lancar dan semoga apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa pahami dan sama-sama bisa kita implementasikan di sekolah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salah satu salawat yang kita ucapkan menjadi penolong di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu kelihatannya ekspresinya tegang, banyak pekerjaan ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita carikan dulu suasana hari ini? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Boleh, oke. Boleh berdiri. Ya Nabe, berdiri. Ya. Bapak Ibu disilahkan untuk saling berhadapan dengan rekan. Ya, satu pasang saja berhadapan. Ya, satu pasang berhadapan. Mari kita bawa aura positif ke ruangan ini. Ya, dengan cara menatap muka pasangan yang ada di depan kita. Berikan senyum terbaik selama 30 detik. Ya, senyum yang paling manis Bapak Ibu. Senyum, ketawa. Mantapnya semuanya Pak Kalian Pak Durin. Ini tanganku sini. Belum 30 detik Bapak Ibu, ini masih 5 detik. Iya, masih lama, masih banyak kesempatan untuk memberikan senyum terbaik. Bapak dulu, jangan malu-malu. Lepaskan dulu si Nali, jangan malu-malu. Sudah membawa aura positif? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ke semua, silakan duduk kembali. Oke Bapak Ibu, karena sekarang diseminasinya tentang budaya positif, maka kita mulai kegiatan hari ini dengan contoh yang menunjukkan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Salah satunya adalah membuat kesepakatan forum diseminasi hari ini. Jadi kesepakatannya dari Bapak Ibu, apa yang perlu kita sepakati hari ini? Boleh acungkan tangan, menyampaikan, silakan. Yang pertama, Setiap pagi saling sapa saling dan saya. Oh, cipika-cipiki. Kalau saya yang berikut, kita di sini bisa saling menerima, apapun itu kita mensupport apa yang disampaikan oleh orang lain di tempat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Berikutnya Bapak Ibu, jadi beginilah yang seharusnya kita lakukan di kelas yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi setiap dimulai pembelajaran kita adakan kesepakatan terlebih dahulu.
Nah, karena kesepakatan ini berasal dari siswa atau dari Bapak Ibu yang ada di sini, maka besar harapannya bahwa kesepakatan ini tidak akan dilanggar, ya. Beda ceritanya kalau aturan itu saya buat sendiri, Bapak Ibu ya. Jadi karena dari Bapak Ibu aturannya atau kesepakatannya, jadi tidak ada paksaan ataupun tekanan yang saya berikan. Jadi mari kita sama-sama mengikuti atau meyakini kesepakatan yang telah kita buat. Ada berbicara tentang budaya positif. Apa yang terlintas atau terbesit di pikiran dan hati Bapak Ibu tentang budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya budaya positif itu di sekolah itu tentu membentuk karakter siswa. Nah, budaya positif itu seperti yang tadi kesepakatan yang dijabarkan oleh rekan guru, misalnya misalnya di dalam kelas sebelum melakukan pembelajaran ada doa, kemudian saling menghargai sesama teman, kemudian artinya pembiasaan yang positif, nilai-nilai atau keyakinan yang harus ditanamkan di dalam siswa. Iya, seperti itu. Oke, luar biasa jawaban dari Bu Hidayah. Sangat lengkap menurut saya ya, Bapak Ibu ya. Atau masih ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, silakan. Pemahaman saya, budaya positif itu segala apa yang sudah kita sepakati tadi itu akan lahir terbentuk suatu hal yang baik dan akan jalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Misalnya seperti dalam kegiatan ini, karena budaya positif itu telah kita sepakati, berarti kita di dalam ini memegang itu, kita yakin itu. Sampai selesai kegiatan ini, berarti kita tetap menjaga apa yang telah kita sepakati tadi. Oke, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Kita semua sudah mendengarkan pendapat dari Bapak dan Ibu dari teman kita. Jadi semua yang Bapak Ibu sebutkan tadi adalah tujuan yang akan kita capai melalui budaya positif itu. Jadi di modul budaya positif yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, ada konsep-konsep inti yang mengantar sampai budaya positif itu terbentuk. Nah, konsep-konsep inti apa yang dimaksud? Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada namanya disiplin positif. Ada juga namanya teori motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, sampai pada segitiga restitusi. Nah, apabila konsep inti ini kita lakukan, akan terbentuk budaya positif di sekolah kita. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan siswa, dan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, Bapak Ibu setujukah atau tidak setuju dari 4 poin di atas? Yang mana yang setujunya, yang mana yang tidak setujunya? Baiklah, jadi dari pertanyaan pemantik ini, di sini ada 4 yang dimunculkan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya hukuman terkadang kita harus jujur, tidak memberatkan siswa itu bisa mendisiplinkan anak. Tapi ada kalanya juga kalau kita memberikan hukuman yang berlebihan, Justru bukan anak-anak jadi disiplin. Tambah misalnya ada sifat ketidakpuasan sehingga dia akan berbalik melawan guru. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kalau pemberian hadiah ini sifatnya memotivasi, tentu yang tadinya siswa biasa-biasa saja, dengan adanya pemberian hadiah dianggap sebagai penghargaan, kadang-kadang juga bisa memancing siswa itu untuk rupanya kalau saya sedikit berbuat yang lebih baik akan mendapatkan hadiah. Kalau gitu saya akan jadi siswa yang baik. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan siswa. Seyogyanya atau idealnya seorang guru itu memang harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Itu idealnya. Tapi kan tidak semua permasalahan bisa diselesaikan.
Kemudian kita ada kerjasama juga dengan konseling bisa untuk memberikan yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir itu berperan sebagai teman bagi siswa. Nah ini saya setuju. Saya setuju untuk poin keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa dalam artian tentu ada kode yang harus dijalani. 1, 2, dan 3 ini 50-50 bagi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk jawaban yang super lengkap dan luar biasa. Jangan lupa tepuk tangan dong. Ya. Nah, tapi saya ingin melihat jawabannya Bapak Ibu dulu, setuju dan tidak setujunya. Tolong diacungkan tangan yang menjawab setuju pada poin 1. Setuju poin 1. Oke, terima kasih. Poin 2 yang setuju. Oke, poin 3 yang setuju. Oke, poin 4 yang setuju. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi, Bapak Ibu highlight hukum tentang hukuman, tentang pemberian hadiah, tentang peran guru, dan bagaimana guru memberikan solusi. Bapak Ibu highlight itu ya, nanti dicocokkan jawabannya di slide berikutnya. Oke, nah, perubahan paradigma. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Perubahan yang seperti apa? Tentang pemahaman kita terhadap kontrol siswa. Nah, silakan Bapak Ibu saling berhadapan lagi dengan rekan yang ada di depannya. Ya, kita praktek lagi. Ya, praktek lagi. Satu orang menggenggam tangan seolah-olah ada sesuatu yang paling berharga dalam tangan itu. Satu orang yang lain berusaha untuk membuka bagaimanapun caranya. Mau dengan bujukan, rayuan, sogokan, mau marah-marah, maki-maki, ayo silakan, mau dipaksa terserah, ayo sampai membuka, ayo silakan. Yang mengepakkan tangannya terserah Bapak Ibu mau membukanya boleh, mau tetap mengepakkan tangan boleh, itu tergantung Bapak Ibu. Oke, boleh? Ya, ayo silakan. Perlu kekuatan segitu. Coba, siapa tahu anaknya. Sebelum saya memperlihatkan apa maksud dari kegiatan kita tadi, apa kalian bisa menerka atau memberikan pendapat sebenarnya apa yang kita lakukan tadi? Oke, silakan. Tidak mau membuka. Iya, saya mau dengar dong alasannya Ibu Nirda kenapa tidak mau membuka kepala tangannya. Karena kan tadi dibilang di dalam genggaman tangannya kita ada sesuatu yang berharga. Oke. Jadi saya berpikir untuk membuka. Karena menurut saya sesuatu berharga itu susah untuk diberikan kepada orang lain. Tentu saja. Oke, terima kasih Ibu Nirda, luar biasa pendapatnya. Nah, Bapak Ibu di poin ketiga, nah sesungguhnya ada pertanyaannya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Apa kaitannya dengan pendidikan atau siswa? Kaitannya dengan siswa, ya. Kita andaikan siswa ini adalah kepala tangan. Yang membuka itu adalah guru. Jadi apapun bentuk karakter siswa itu, seorang guru itu harus tahu dan harus bisa masuk ke siswa, maksudnya bisa menyelami hati siswa sehingga dia bisa membuka hatinya untuk bisa menerima kita sebagai gurunya. Jika dia sudah menerima kita sebagai gurunya, maka apapun yang kita berikan ke dia, baik itu tugas maupun itu pekerjaan, akan dia lakukan dengan senang hati. Oke, berarti menurut Ibu Vivi tadi kalau saya tangkap bahwa yang memegang kendali atau kontrol di situ adalah siswa. Jadi kalau siswa tidak mau membuka hatinya, berarti Vivi tidak bisa masuk ke dalamnya atau memberi nasihat apapun dia. Nah, seperti itulah sebenarnya Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita itu tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita melakukan apa yang kita inginkan terhadap anak itu jika anak tersebut tidak mau untuk membuka diri. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Buktinya apa Bapak Ibu? Coba. Di sekolah kan sudah ada aturan. Aturan sifatnya mengikat kan? Tapi ternyata masih banyak murid yang tidak menyelesaikan tugasnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Itu artinya bahwa murid tersebut yang memegang kendali atau kontrol atas dirinya
Gitu. Jadi intinya kita tidak bisa mengatur mereka, mengontrol mereka, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan nasihat sampai anak tersebut menyadari dari dalam dirinya sendiri, timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk untuk membuat suatu perubahan yang positif. Lanjut. Nah, perubahan paradigma dari kontrol menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, ternyata ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi bahwa guru berpikiran, saya bisa atur muridku itu. Misalkan hari ini dia tidak mengerjakan tugas, saya berupaya supaya dia bisa mengerjakan tugas. Memang jadinya ada tugas yang dia kumpulkan. Tapi Bapak Ibu, itu sifatnya hanya sementara. Karena kenapa? Karena motivasinya hanya berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi hanya efektif di jangka pendek, bukan untuk di jangka yang panjang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau yang terakhir ini saya rasa semuanya tidak setuju ya. Iya, walaupun kita orang dewasa, kita tidak punya hak untuk memaksa siswa. Apalagi sekarang kurikulum merdeka. Merdeka artinya bebas, tapi tepat. Oke, lanjut. Nah, ini tadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, bahwa teori kontrol mengatakan bahwa kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, misalkan ada anak-anak melakukan penyimpangan atau kesalahan, kita harus dengarkan dulu dari segi dia, dari pandangan dia seperti apa. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua penyimpangan yang dilakukan oleh murid pasti ada tujuan di dalamnya. Tujuannya apa? Mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhan apa? Mungkin kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan tentang kesenangan, dan lain-lainnya. Jadi guru harus bisa mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh murid tersebut, sehingga kita bisa mengupayakan hal terbaik untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti itu. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul? Tidak boleh ada orang lain yang mengontrol kita ya Bapak Ibu. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bahwa guru dan murid harus senantiasa berkolaborasi untuk menemukan suatu solusi. Jadi tidak semata-mata hanya guru yang berperan, tapi murid juga dilibatkan dalam menemukan solusi dari penyimpangan yang dia lakukan. Oke, lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal merupakan salah satu konsep inti untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Disiplin positif itu salah satunya adalah kejujuran. Oke, kejujuran. Kejujuran dari kalau dulu kan ada kantin kantin kejujuran dulu ya pernah ada. Jadi setiap mereka membeli harga uang yang diberikan sesuai dengan harga barang yang diambil. Itu sebenarnya sebuah pelatihan untuk mengarah ke disiplin positif dalam bentuk kejujuran. Kemudian berarti nilai kebajikannya kejujuran. Ya. Oke, terima kasih. Nah, masih ada yang lain? Ibu Sinali. Ibu Sinali, silakan. Tepat waktu, ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, tepat waktu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan. Di sini kalimatnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kalau dia sudah melakukan, berarti di dalamnya ada nilai-nilainya. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Vivi tadi, di dalamnya itu ada nilainya. Ya. Kemudian perlakuan dia itu dia melakukan disiplin positif. Ya, betul. Di mana dia tadi belanja dipercayakan untuk mengambil uang kembaliannya sesuai dengan berapa dia belanja, berapa yang kembali. Nah, kita sadar bahwa disiplin positif di dalam itu ada. Kemudian dibarengi dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh orang tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya Allah, yang banget dah. Ya semangat dong. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu. Nah,
Betul yang disampaikan oleh Ibu Sulastri, Ibu Vivianti, dan Ibu Sinali. Jadi disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya itu adalah ada kesadaran diri yang timbul dalam diri siswa, berbentuk motivasi dari dalam diri. Nah, kesadaran diri ini muncul dari motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan atau ujian. Itulah yang dikatakan disiplin diri atau disiplin positif. Jadi kalau sudah ada muncul motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang baik, maka dia sudah bisa dikatakan memiliki disiplin diri. Gitu. Tapi kalau masih berbentuk paksaan dari luar, atau dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian, berarti belum dikatakan bahwa dia memiliki disiplin diri. Nah, belum ada kesadaran dirinya, masih berupa dia mau melakukan sesuatu karena takut dihukum, dia melakukan sesuatu karena dijanji akan mendapatkan hadiah atau ranking gitu. Oke, lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nih, teori motivasi perilaku manusia ya dibagi menjadi dua, ada motivasi eksternal yang berasal dari luar dan motivasi internal yang berasal dari dalam. Nah, motivasi internal inilah yang akan mengarahkan anak-anak ke dalam disiplin positif. Motivasi eksternal itu contohnya adalah anak-anak berbuat sesuatu untuk menghindari hukuman, atau anak-anak berbuat sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya, nanti kalau kamu lakukan itu, nak, kamu akan dapat hadiah. Kemudian, misalnya, kalau kamu rajin belajar, kamu akan mendapatkan peringkat pertama. Nah, itu dan akan mendapatkan hadiah. Itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal tadi, yaitu tujuannya adalah untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk apa-apa, untuk dirinya sendiri. Ya, dia hargai dirinya sendiri bahwa dia itu punya nilai di dalam dirinya. Oke, tapi kita dikasih dulu. Studi kasus terkait motivasi ya, tadi motivasinya apa? Eksternal. Ada yang eksternal itu ada ancaman dan apa? Hukuman dengan hadiah. Kemudian internal motivasi dalam dirinya. Oke, silakan Bapak Ibu baca studi kasusnya dan dijawab apa yang terjadi dan mengapa. Mau dibacakan? Pak Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Berarti stiker bintang itu berbentuk hadiah penghargaan. Oke. Setiap murid-muridnya akan masuk ke kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, akan dapat bintang dari Bu Anas. Itu katanya Bu Anas. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu, sampai salah informasinya. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit. Ternyata Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru tidak mengetahui tentang adanya stiker bintang itu. Dan benar saja, pada saat masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-muridnya si Bu Anas tadi kembali berebutan masuk dalam kelas. Apa yang terjadi dan mengapa terjadi demikian? Ayo, ada yang berpendapat? Menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan bisa mewakili. Ini persoalan pemberian penghargaan. Kemudian yang berikut itu pemberian penghargaan tidak ada lagi karena tidak tergantikan oleh Ibu Heru yang lain. Karena Panasnya sakit. Saya mengawali dulu pertama, saya bilang saya paling malas itu baca yang panjang-panjang. Sehingga Ibu kita bilang ya nanti saya baca. Nah, berarti di sini tanpa ada pemberian bintang itu saya jadi bahagia dan Ibu kita melakukannya. Nah, namun di sini harus ada pemberian hadiah atau ujian.
itu berupa bintang. Setelah Herunya masuk, bintang itu tidak didapatkan oleh anak-anak sehingga kembali lagi. Berarti di sini tidak ada sesuatu dari dalam diri siswa itu atau melekat dalam diri siswa itu tentang tepat waktu masuk di kelas. Kalau kita melakukan itu terus-menerus, berarti siswa itu nanti menunggu ada bintang kalau dia melakukan itu. Sehingga di sini siswa kita itu mulai dari dalam dirinya sendiri, mulai dari dalam dirinya sendiri. Saya berpikir begini, tanpa ada apapun kita lakukan, siswa itu bisa dengan kesepakatan yang ada, walaupun itu kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, memang itu tertanam melekat di dalam diri siswa itu sendiri. Saya tidak ada dari mana materi. Pasti siswa itu akan dengan sendirinya. Bel merupakan alat kontrol, dia sudah berada dalam kelas. Jadi itu tadi, tidak dia mengharapkan itu ada tentang, ada ujian. Yang penting itu melekat dalam dirinya, dia pasti melakukan. Terima kasih Bu Lesli. Tadi itu mengantarkan kita kepada nilai-nilai kebajikan yang harus diyakini oleh siswa. Jadi ada namanya nanti keyakinan kelas. Kalau kita biasa di sekolah sebutnya kesepakatan kelas ya, tapi ini lebih tinggi lagi keyakinan kelas. Karena ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya yang harus ditanamkan dalam diri siswa sehingga menjadi motivasi intrinsik. Nah, sedikit saya ingin menambahkan sedikit ini. Biasanya anak murid kelas 2 suka bermainnya. Nah, kalau menurut saya bisa tambahkan cara agar murid-murid tadi bersedia antri depan kelas. Misalkan saya bikin games atau bernyanyi saja. Ayo anak-anak membentuk kereta api, pegang bahunya temannya, berbaris sambil menyanyi masuk ke dalam kelas. Nah, tanpa saya iming-imingi hadiah, kan dengan sendirinya, ya karena mereka merasa senang masuk sambil bernyanyi karena memang umur tahapan perkembangan otaknya anak umur kelas SD kan dominan bernyanyi bermain. Itu bisa menjadi salah satu alternatif. Ya berbaris membentuk. Iya kereta api kan. Nah kereta api itu kan di dalamnya ada budaya antri juga. Iya. Gitu. Nah tadi penghargaan yang pakai sepatu penghargaan yang. Nah, oke. Jadi penghargaan itu ada pengaruhnya terhadap jangka pendek yang tadi Bapak katakan bahwa kalau kita memberikan pujian kepada seseorang akan menambah semangatnya, motivasinya. Ya memang itu berpengaruh dalam jangka pendek. Tapi jangka panjangnya tadi seperti yang saya katakan bahwa anak tersebut akan ketergantungan dengan penghargaan atau pujian yang kita berikan. Jadi di saat kita tidak memberikan hadiah lagi untuk sesuatu yang dilakukan, maka mereka tidak akan melakukan lagi sesuatu yang lain. Gitu. Justru mereka akan mulai berpikir loh, nanti hari ini saya tidak baik lagi. Sampai guru ini tidak memberikan penghargaan atau pujian seperti itu. Nah penghargaan juga bisa menghukum. Kok bisa menghukum penghargaannya? Nah misalkan penghargaan taruhlah kita contohkan hadiah ranking 1, 2, 3. Padahal 4, 5 itu termasuk siswa berprestasi juga kan? Ya sama-sama berprestasi sebelum besar. Jadi dia merasa terhukum. Loh, saya tidak dapat hadiah, mereka 1, 2, 3 dapat hadiah. Berarti saya ini sebenarnya tidak ada apa-apanya di kelas ini berarti yang saya lakukan ini belum diakui sebagai sesuatu hal yang berprestasi sampai saya tidak dikasih hadiah. Begitu mungkinnya. Nah, penghargaan tidak efektif sudah tadi, penghargaan merusak hubungan tentu saja. Kalau 3 orang saja dikasih hadiah yang lainnya tidak, malah akan menimbulkan kecemburuan yang akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya apa? Bahwa kalau dia tidak diberikan lagi hadiah, tidak ada lagi iming-iming. Misalnya pembagian rapor nanti minta maaf tidak ada lagi hadiah dikasih, sudah tidak ada dananya. Akhirnya dia berbuat apa? Ya biasa-biasa saja dia buat karena dia pikir tidak dapat hadiah juga. Yang penting kan saya naik kelas. Toh juga nanti tidak di-ranking juga. Kan tidak di-ranking juga, tidak dapat hadiah juga, tidak dapat piala juga. Jadi apabila penghargaan itu kita berikan sebagai motivasi, nah jangka panjangnya ya seperti ini, bahwa akan menurunkan kualitasnya. Jangka pendeknya memang dia terlihat akan lebih termotivasi. Jangka panjangnya itu akan menurunkan kualitas dia. Beda kalau dari awal dia berbuat sesuatu,
Karena dirinya sendiri yang mau, oh saya ini mau berbuat, mau belajar lebih giat lagi, karena supaya saya ingin menambah wawasan misalnya, supaya saya bisa mengerjakan soal lebih banyak lagi misalnya. Ya. Beda kalau kita ingin dengan hadiah. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, ya sama saja itu, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Kalau tidak ada hadiah yang diberikan, nah dia tidak mau berbuat lagi out of the box, ya kan? Nah sampai di situ saja kreativitasnya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik sudah tadi. Oke. Nah sekarang hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, Bapak Ibu sudah tahu semua kan? Konsekuensi juga tahu semua. Kalau restitusi? Nah, restitusi baru ya. Saya juga baru mendengar setelah hidup pendidikan guru penggerak. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Oke. Kita lihat. Nah, sebelum saya tampilkan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini terlihat jelas tidak Bapak Ibu? Jelas ya? Yang pertama, coba Bapak atau Ibu sebutkan ini hukuman kah atau konsekuensi kah? Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Yang menjawab hukuman acungkan tangan ya. Hukuman. Konsekuensi acungkan tangan ya. Konsekuensi. Siapa lagi konsekuensi? Satu orang saja. Oke, silakan. Kalau saya itu masa sendirian yang bilang konsekuensi. Saya berpikir begini, ketika dia konsekuensi, apa yang dia konsekuensikan? Tentunya hukuman. Setelah dia melakukan hukuman dan dia konsekuensi, dia harus lakukan. Dia konsekuen dengan itu yang diberikan. Yang diberikan itu berupa apa? Berupa hukuman. Di dalam konsekuensi tentunya ada hukuman di dalamnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mau berpendapat juga? Nomor satu. Oke, hukuman atau konsekuensi tadi ya? Itu konsekuensi jadinya. Karena mengenai apa yang sudah dikemukakan tadi bahwa dalam setiap pembelajaran itu kan ada sebuah kesepakatan. Oke. Nah, ketika kesepakatan itu dilanggar, maka ada konsekuensi yang harus dibayarkan. Konsekuensinya yang adalah berarti ada gantinya sebelumnya. Ada satu hal yang saya lupa tadi. Oke, beberapa tahun lalu saya pernah ikut sebuah pelatihan ya dalam bidang kebahasaan. Hukuman itu tidak bisa kita ucapkan. Apalagi misalnya memberitahukan siswa, kamu saya hukum. Kata hukum tidak bisa kita ucapkan kepada siswa. Kenapa? Kalau secara kebahasaan hukuman itu adalah sebuah Ancaman. ketetapan. Sebenarnya hukuman itu adalah sebuah ketetapan di mana ketika dilanggar maka akan dijatuhi hukuman. Nah, hukumannya sebenarnya kalau untuk anak-anak muda yang kita sebut hukuman itu pasti sesuatu yang pasti menyakitkan dan pasti sesuatu yang tidak enak. Oke, ya. Makanya dalam bahasa mungkin lebih kemarin itu diganti dengan lebih mengarah ke sanksi. Jadi ketika Anda melanggar, Anda mendapat sanksi, tidak hukuman. Bisa juga menggunakan bahasa Inggris punishment. Ya, tapi iya, tapi maksudnya kalau hukuman itu di apa namanya di memori anak-anak itu sesuatu yang tidak berhasil. Kalau dihukum itu saya kategori anak nakal. Karena orang dihukum itu berarti orang yang tidak baik. Jadi kita yang dihilangkan itu yang bukan perkara maknanya, maknanya sama sebenarnya. Cuman perkara pemahaman siswa di otaknya itu kan sangat berbeda dengan orang dewasa. Makanya dia itu dikatakan sanksi. Jangan pernah beri saya hukum kau. Kalau katakan hukum berarti anak-anak itu merasa saya ini orang yang apa namanya orang yang tidak baik, ya kriminal, ya karena kata itu ketika orang dihukum berarti dia kriminal. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Selastri, terima kasih Bu Vivi. Nah, coba naikkan tangan dulu ya. Pilih hukuman tadi. Hukuman. Naikkan tangan hukuman. Oke, turunkan. Naikkan tangan konsekuensi. Oke, tidak ada yang namanya konsekuensi. Ingat nanti jawabannya ya Bapak Ibu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Disuruh push up dia gara-gara tidak pakai masker. Ayo, naikkan tangannya hukuman. Ayo, hukuman. Tinggi-tinggi dong Bapak Ibu.
Yang jawab konsekuensi poin ketiga. Yang nggak ada. Oke, yang nggak ada. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman nekat tangan. Hukuman nekat tangan konsekuensi. Oke, terima kasih. Yang keempat, yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hah? Oh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nekat tangan hukuman. Konsekuensi. Oke, terima kasih. Lanjut. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo nekat tangan hukuman. Konsekuensi. Tidak ada konsekuensi ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Naikkan tangan hukuman. Sama dengan poin kedua itu. Beda kalimat saja. Naikkan tangan konsekuensi. Oh ya, menurutnya Ibu Aji, ya karena dia pelajaran PJOK jadi masih nyambung ya, makanya dia konsekuensi bukan hukuman. Oke, kita cek jawabannya. Ternyata nah, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ayo, berapa benar, berapa salah? 1 salah. Ya. Nah, berarti kita masih keliru dalam memahami yang mana konsekuensi, mana hukuman. Padahal nanti berkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau dilihat dari sini, ini teori yang dibagikan di pendidikan guru penggerak. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena ada kesepakatan sebelumnya bahwa jika kamu mencoret-coret dinding, maka kamu harus menghapus coretan itu. Nah, kalau hukuman refleks muncul tiba-tiba di saat anak-anak melakukan pelanggaran misalnya. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa kalau kamu melakukan ini nanti yang kamu dapatkan seperti ini. Speaking, boleh speaking saja. 5, 4, 3, 2.
kelas. Kenapa? Kenapa harus keyakinan saja? Kenapa bukan aturan? Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa? Supaya aman, keselamatan. Oke, berarti ibu memakai helm apakah karena ibu ingin selamat, aman, atau karena hanya menghindari tilang dari polisi? Keselamatan. Tidak ada nilai di dalamnya, nilai keselamatan. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M yang menggunakan masker itu? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita harus punya aturan itu? Kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Jadi kita menggunakan masker bukan karena aturannya di sekolah harus pakai masker karena pandemi, tapi karena kita ingin sehat. Berarti ada nilai kesehatan di dalamnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, supaya tidak ketinggalan ilmu. Ya, bukan karena kalau kita lambat masuk mengikuti pelatihan akan dimarah kepala sekolah misalnya atau dimarah materi kan. Jadi ada nilai di dalamnya yang ingin kita capai. Nah, itulah alasannya kenapa harus keyakinan, harus kita yakini. Bukan sebagai suatu aturan, karena aturan itu sifatnya hanya mengatur saja, memaksakan. Memaksakan tuh harus, mau tidak mau harus kamu lakukan. Sementara keyakinan itu adalah keinginannya kita dari dalam diri untuk melakukan sesuatu yang positif. Ya. Bagaimana caranya kita sebagai ibu menanamkan keyakinan kepada siswa supaya dia melakukan sesuatu tanpa ada Oke. ada paksaan. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya Ibu mengantarkan kita pada pembuatan keyakinan kelas. Jadi harus dibiasakan anak-anak melakukan sesuatu dengan keyakinannya. Jadi dimulai dari pembuatan keyakinan kelas. Nah, panduan dalam membuat keyakinan kelas, caranya adalah kita kumpulkan dulu siswa. Jadi aturan itu bukan dari guru lagi. Bukan dari guru lagi yang tulis dilarang membuang sampah dalam kelas, bukan lagi. Kita kumpul siswa. Ayo, anak-anak semuanya, apa yang kalian inginkan dalam kelas ini yang membuat kalian merasa nyaman? Yang membuat kalian merasa tidak perlu lagi harus melakukan pelanggaran dan nyaman dengan temanmu, nyaman kamu belajar dan sebagainya. Ya, apa yang kamu inginkan? Jadi yang akan terkumpulkan itu adalah keyakinan dari siswa atau paling sederhananya saya bilang aturan itu muncul dari siswa, bukan dari guru lagi. Jadi sifatnya di sini bukan memaksa, karena siswa sendiri yang mengusulkan. Secara psikologi kalau kita sendiri yang mengatakan, bagusnya Bu kita saling menghargai dalam kelas, karena kita yang mengucapkan, otomatis kita akan melakukannya kan. Beda kalau orang lain yang bilang, di dalam kelas kalian harus saling menghargai ya. Seolah-olah kita dipaksakan untuk menghargai, padahal saya tidak mau itu. Tapi kalau saya sendiri mengusulkan, Bu, saya membuang sampah pada tempatnya, saya sendiri yang mau itu, otomatis saya akan ikuti aturan itu. Jadi mengumpulkan siswa menulis sebanyak mungkin kondisi yang dia inginkan. Kemudian mencatat masukan para murid di papan tulis atau kertas sticky note. Nah, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kan biasanya, ibu maunya apa dalam kelas? Misalnya, yang membuat ibu nyaman belajar. Ya, jangan ribut. Nah, jangan ribut itu kan kalimat negatifnya. Kalau kita mendengarkan jangan ribut, yang terekam di memori kita secara psikologi adalah ributnya, bukan jangannya, ya kan? Seperti saya bilang seperti ini tadi. Bodoh, itu kata bodoh. Kamu Iya, bodoh. iya, Negatif. iya, Harusnya kamu istilahnya positifnya kata Iya. kamu semua bisa. iya, Kalian minta. iya, supaya terekam di alam bawah sadar. Iya, Dan bahasa positif. iya, sama seperti kalau saya bilang, jangan pikirkan gajah. Yang ibu pikirkan apa? Gajah, padahal saya bilang jangan. Yang ibu pikirkan itu gajahnya, bukan jangannya. Seperti itulah kayak ini pembuatan aturan itu. Hindari kalimat negatif, buat menjadi kalimat positif. Seperti tadi jangan ribut, kalimat positifnya seperti apa? Jangan ribut kalau dibuat menjadi kalimat positif. Bagaimana redaksi kalimatnya? Di kelas harus tenang. Oke, berarti apa tadi? Menciptakan suasana tenang dalam kelas. Berarti yang terekam di memori adalah tenang.
bukan lagi ributnya, ya kan? Oke. Yang ketiga, yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ini berada dalam satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghargai. Berarti dia berada dalam satu nilai kebajikan, saling menghargai. Contohnya, kalau ada yang mengusulkan, ibu tadi bilang jangan ribut, terus misalkan ibu bilang, kalau tidak boleh mengejek teman, misalnya, terus ibu bilang lagi, menyimak orang lain pada saat bicara. Nah, yang dikatakan Ibu Evelyn dengan Ibu Nurhidayah itu sama-sama di dalamnya ada nilai saling menghargai, berada dalam satu payung yaitu menghargai. Maka itulah yang kita buatkan kepada anak-anak, keyakinan kelas itu yang dibuat. Jadi bagaimana bentuk redaksinya? Misalnya, kami adalah siswa yang saling menghargai. Itu bentuk kalimat positifnya. Kami adalah siswa yang saling menghargai. Keyakinan itulah yang akan kita tempel di dalam kelas. Jadi nanti Bapak Ibu semester baru nanti tahun ajaran baru kan ada lomba itu. Nah, jangan lagi ada di dalamnya aturan kelas. Ganti menjadi keyakinan kelas. Dan buatlah keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, sedikit saja. Supaya apa? Supaya gampang dihafal oleh siswa. Kalau terlalu banyak, bingung siswa yang mana saya melakukan sebenarnya ini. Ambil sedikit saja, yang penting efektif. Gitu. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka perlu ditandatangani. Semua siswa beserta guru bertanda tangan. Supaya apa? Pada saat nanti anak-anak melanggar kesepakatan telah dibuat, perlihatkan tanda tangannya. Kamu sudah melanggar, nah ini. Padahal kamu sendiri yang buat kesepakatannya. Kenapa bisa? Iya, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, masuk lagi upaya restitusi. Untuk apa upaya restitusi? Untuk membuat dia memperbaiki diri. Contohnya tadi ya, keyakinan kelas 7. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar dulu ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan akan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Apa hubungannya ini dengan sekolah? Kebutuhan dasar. Apa hubungannya? Hubungannya adalah di saat anak melakukan suatu pelanggaran, disitulah andilnya guru untuk mendeteksi, menggali informasi kebutuhan dasar apa yang kurang dalam dirinya, sehingga kita bisa memberikan restitusi atau upaya atau dukungan bagaimana supaya siswa itu bisa memperbaiki dirinya. Nah, contohnya ini, Ibu Sulaiha, guru wali kelas 7 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yaitu Tommy. Beberapa anak sering mengeluhkan bahwa Tommy sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Tommy lapar. Iya, Tommy lapar. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang Anda lakukan? Diberikan arahan sesuai bisa berbagi. Oke. Tentu ditanyakan dulu kan, digali dulu informasi. Kenapa sampai dia melakukan itu kan? Iya. Iya, apa alasannya? Nah, misalnya alasan Tommy yang pertama, saya lapar Ibu, dan orang tua aku tidak bawakan saya bekal. Berarti kebutuhan dasar yang berusaha Tommy penuhi itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan bertahan hidupnya. Bisa jadi ibu dengan sukarela memberikan uang, ini beli nasi. Karena sudah ditahu kebutuhan dasarnya itu adalah ingin bertahan hidup, ingin makan dia. Karena alasannya lapar. Jadi solusinya kita ya itu, mau kasih makan dia, bagaimana caranya kasih makan dia? Tapi paling tidak laki rebut totalnya, yang diambil totalnya. Iya, berbagi. Iya betul. Jadi yang penting sudah ditahu, oh dia berbuat ini kan, bisa saja kita berpikir tadi gara-gara dia berebut, memang kamu nakal betul, bukan punya itu, kenapa mau ambil makanannya orang? Langsung mana kita kan? Belum dikali, kenapa sih nak? Iya, bisa jadi alasannya bukan ini. Tiba-tiba kita langsung belikan dia makanan, dia beli. Daripada kamu bilang makanannya tahu, bisa dia beli. Padahal sebenarnya dia tidak mau dibelikan. Ada hal lain yang dia inginkan. Misalnya hal lain yang dia inginkan, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Capek dia, makanya dia ganggu temannya. Iya, kan? Jadi kalau tiba-tiba kayak dia tadi makanannya langsung kita bilang, bukan punya itu dosa itu. Ini kamu dia beli makanan. Belum digali lebih dalam lagi sebenarnya apa sih yang dia butuhkan. Nah, ternyata dia butuh apa? Senang teman yang memperhatikan dia. Berarti kebutuhan dasar yang Tommy berusaha penuhi adalah kebutuhan kasih sayang atau merasa diterima. Kenapa bisa? Karena pasti temannya melapor sama guru, Ibu, mau diambil, makananku diambil.
gurunya melaporkan juga sama orang tuanya. Ada ibu tadi ambil makanannya temannya. Orang tua tanya lagi, kenapa bisa anak? Timbul perhatian sudah orang tuanya. Nah, bisa jadi alasan lainnya, dia ingin temannya takut ke dia dan menuruti keinginannya. Sengaja dia ambil supaya apa, kayak pajak-pajak itu kan, supaya temannya takut. Ya, pura-pura lah dia ambil makanannya temannya. Jadi kebutuhan dasar yang dia penuhi adalah kekuasaan. Dia ingin merasa berkuasa dalam kelasnya, tidak ada yang mengalahkan dia. Dari situ saja sudah beda kan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Maka menentukan sekali restitusi yang akan kita berikan. Alasan yang keempat, Bu, saya merasa bosan dengan bekal yang saya bawa. Itu terus saja. Tidak ada bedanya dari hari pertama, hari kedua. Nasi goreng terus saja. Bosan saya, Ibu. Makanya saya ambil makanan temanku. Nah, di situ dia memenuhi kebutuhan apa? Salah yang kita bosan, bukan. Kebebasan, bukan kekuasaannya. Kebebasan. Dia ingin bebas memakan apa yang dia mau. Atau, sudah. Nah, itu tadi. Caranya kita menggali kebutuhan dasarnya murid. Penting sekali itu loh, Bu. Kalau tidak tahu apa kebutuhan dasarnya, salah kita kasih obat. Tidak tahu apa penyakitnya, obatnya salah. Nah, posisi kontrol guru. Nah, sudah mulai masuk ini pemberian scaffolding, bantuan. Posisi kontrol guru, coba ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba jujur, Bapak Ibu guru, yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Pilih satu saja, satu saja. Kalkulasi penghukum. Ibu, teman. Ibu, teman. Memantau. Ibu sering di posisi kontrol yang mana? Satu saja. Teman. Nah, video ini berhubungan dengan posisi kontrolnya seorang guru terhadap siswa. Ini yang pertama posisi penghukumnya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Setuju dengan posisi penghukum? Tidak. Apa dampaknya terhadap murid nantinya? Dendam. Ya, bisa dendam kan? Iya, karena merasa tersakiti. Iya, dendam efeknya. Oke. Jadi bahasa yang sudah dikeluarkan itu bagaimana tadi? Contohnya, kalimatnya. Contohnya apa tadi dia ucapkan? Iya, dasar kamu. Iya. Kalau saya beda, tidak ada kasih kesempatan. Ya, anak untuk dia dikasih kesempatan. Dia tidak ada kasih kesempatan siswa itu apa membuat dia tenang. Iya, dia tiap kali kan? Apa membuat dia tenang. Ya, begitu tahu kebutuhan dasar yang mau dipenuhi apa, kan? Tiba-tiba langsung dia kasih sudah obat, langsung suntik mati. Oke, berarti tidak setuju ya. Berarti berikutnya kita tidak boleh lagi menjadi penghukum, termasuk saya. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, Sudah lebih baik. Masih tetap belum ada apa-apa yang didapatkan dari siswa itu. belum ada yang didapatkan. Ya, oke. Biasa begitu Ibu. Pembuat merasa bersalah. Kira-kira apa dampaknya terhadap siswa kalau kita di posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Merasa dirinya ada Ya. Iya. Pokoknya saya ini salah terus saja baik-baik gue. Iya. Iya. Oke. Oke, lanjut lagi. Pembuat merasa bersalah. Sekarang posisi tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sudah mulai terbuka, Tidak ada sesuatu yang membuat dia terlambat diketahui bahwa ibunya kenapa? Iya, membangunkan dia dan ibunya. Oke, sudah meninggal kali ya. Kebutuhan dasar. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ada saja. Bapakku sudah meninggal, saya di bawah aku masih saya pulang. Saya dipaksa bapak mamanya Islam dari dulu. Bapak Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu pilih? Manajer. Nah, itulah posisi kontrol yang paling ideal untuk kita lakukan. Menjadi manajer. Karena di situ ada upaya restitusi yang dilakukan oleh guru, tapi bukan guru yang langsung memberikan solusi, tapi dari siswa itu sendiri yang menentukan solusinya. Oke. Nah, kalau ini saya kecewa dengan kamu, siapa yang menyatakan ini? Apakah si penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Saya kecewa dengan kamu. Kata-katanya siapa itu? Tidak, ibu gurunya. Ibu gurunya sebagai apa di situ? Sebagai penghukum kan? Teman-teman. Sebagai? Ayo, oke, ada yang jawab teman, ada yang jawab? Pembuat merasa bersalah, oke? Itu saja? Oke, kita cek nanti jawabannya ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mengatakan itu siapa? Si penghukum, si pembuat merasa bersalah, yang sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Penghukum. Oke, penghukum dikunci. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Sebagai teman. Oke, kita kunci. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ya? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Oke, kita kunci. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Manajer. Oke, kunci. Kamu selalu yang paling terakhir. Bohong. Kita cek. Nah, jadi inilah kata-kata yang sering kita ucapkan kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Gara-gara kamu saya dibawa kepala sekolah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jelas penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, please. Berarti dia sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau dan bagaimana? Sudah bisa? Sudah bisa ya, mengenai 5 posisi kontrol tersebut. Nah ini ya idealnya, tapi ya itu lagi kita harus selalu berusaha untuk melakukannya. Saya pun berdiri di sini, duluan saya dapat ilmunya, belum tentu saya bisa implementasikan maksimal lebih daripada Bapak Ibu. Pasti bisa jadi kan Bapak Ibu yang bisa mengimplementasikannya lebih maksimal dibanding saya, gitu. Makanya saya di sini mengimbaskan materinya. Nah, sebagai penghukum, di sini posisinya guru menghati, mengata-ngatai, menunjuk-nunjuk. Nah, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Hasilnya apa? Anak-anak bisa memberontak, bisa berbohong, karena ditekan terus jadi berbohong dia nanti. Kemudian menyalahkan orang lain, bukan saya ibu, karena takut dihukum, bukan saya ibu, si ibu, si B yang melakukan, dia berbohong. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak-anak tidak sadar, sudah terbiasa dihukum. Biar begitu terus juga. Dampaknya apa? Murid akan memulai kesalahan. Kalau ini pembuat orang merasa bersalah, di sini sudah mulai turun intonasinya, tidak keras lagi. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, nah, atau ibu kecewa. Kemudian hasilnya terakhirnya apa? Menyembunyikan atau menyangka atau berbohong. Bisa dibaca itu? Atau saya bacakan lagi? Sudah ya? Berarti sudah paham ya? Oke, lanjut. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Bapak tadi. Kita sudah tahu kebutuhan dasarnya apa. Kita sudah tahu posisi kontrol yang harus kita lakukan apa. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan masalah anak? Masuk ke segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini adalah kolaborasi antara guru dengan murid, di mana guru hanya menuntun saja, murid yang menemukan sendiri solusi dari pelanggaran yang dilakukan. Oke, ada tahapan dari segitiga restitusi. Tahapannya, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Kalau ada anak-anak yang salah, kita harus normalkan perasaannya, netralkan dulu. Jangan tiba-tiba dipanggil di ruangan BK, kamu tadi itu selalu saja kamu yang salah. Distabilkan dulu, dihilangkan dulu rasa bersalahnya dia, rasa gagalnya dia. Menstabilkan identitas dengan apa? Dengan bahasa. Nah, saya maklumi apa yang kamu lakukan. Saya tahu semua orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Atau kamu itu bukan satu-satunya anak orang yang berbuat salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dia merasa, oh, sudah tenanglah perasaannya. Kalau sudah tenang perasaannya, sudah bisa masuk nasihat-nasihat. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah bagaimana? Ditanyakan, tentu kamu punya alasan kan kenapa berbuat begitu? Sudah mulai digali, apa alasannya? Digali alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bersediakah kamu untuk berubah? Bersedia, Bu. Kalau bersedia, menurutmu keyakinan apa yang kamu langgar? Berarti harus ada kesepakatan keyakinan kelas dulu. Keyakinan apa yang kamu langgar? Bagaimana cara nanti memperbaiki? Nah, sudah mulai restitusi. Anak-anak menyampaikan apa yang harus dilakukan. Oke, saya lanjut saja. Langsung saja ke videonya supaya cepat. Baik anak-anak, kemarin ada tugas ya? Oke, sudah dikerjakan tugasnya? Oke, siapkan tugasnya. Mari kita periksa bersama. Tukar dengan teman sebangkunya. Silakan. Intan, ayo tukar dulu. Kamu harus satu tugas. Bersama tukar dengan siapa? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Intan. Silakan duduk. Ya. Terima kasih ya Intan, kamu sudah bersedia datang ke sini memenuhi panggilan Ibu. Intan, kamu tahu tidak kenapa Ibu panggil kamu datang ke sini? Iya Bu, karena saya tadi tidak mengerjakan tugas. Iya, betul Intan. Tapi Intan, kamu tidak usah khawatir ya, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu saja. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Ibu panggil kamu datang ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan kamu. Tapi, Ibu ingin kita berdua itu mencari solusi bersama atas masalah ini. Ibu yakin kamu melakukan itu karena kamu punya alasan? Ya kan? Boleh kamu ceritakan? Iya Bu, saya lupa. Saya tadi malam kecapean sampai ketiduran. Jadi saya tidak sempat mengerjakan tugas. Oh begitu. Memangnya apa yang membuat kamu capek, Intan? Seharian kemarin kamu bikin apa, Nak? Habis pulang sekolah, saya langsung kerja di samping rumah saya di toko plastik. Saya di situ membantu teman saya kerja. Lumayan Bu, gajinya bisa saya tabung, bisa juga saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Kamu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Intan? Saya kerja dari sepulang sekolah sampai jam 8 malam. Kadang juga sampai 8:30. Wah, gitu ya Intan. Tapi orang tuamu sudah mengizinkan ya? Sudah Bu. Iya. Sebenarnya mendengar cerita kamu, ibu itu bangga loh sama kamu. Di usia kamu yang seperti ini, masih muda, kamu mau berusaha untuk bekerja, bahkan sampai bisa menabung. Jarang loh anak seusia kamu memikirkan hal yang serupa, mau bekerja dan mau menabung. Itu luar biasa Intan. Tapi Intan, kamu harus tetap ingat, kamu harus pandai-pandai untuk membagi waktu antara kebutuhan kamu dengan kewajiban kamu di sekolah. Nah, kita kembali ke masalah yang tadi ya, masalah kamu tidak mengerjakan tugas. Menurut Intan, apakah tindakan Intan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau prinsip hidup Intan? Tidak sesuai. Iya, tidak sesuai. Nah, menurut Intan, keyakinan kelas yang mana yang Intan langgar?
Saya tidak bertanggung jawab dengan tugas saya sendiri. Saya juga tidak disiplin dalam mengatur waktu. Oke, syukurlah Intan. Intan tahu apa yang Intan lakukan. Menurut Intan, apakah tanggung jawab dan disiplin itu penting buat hidup Intan? Penting, Bu. Oke, kalau menurut Intan itu penting, bersediakah Intan memperbaikinya? Bersedia, Bu. Bagaimana cara Intan memperbaikinya? Setelah dari sini, saya akan mengerjakan tugas saya yang tadi dan akan menyetornya besok pagi ke Ibu. Oke, kemudian? Saya setiap pulang sekolah akan mengecek tugas saya terlebih dahulu dan akan mengerjakannya dengan waktu itu juga agar tidak menumpuk dan saya tidak akan lupa. Bagus Intan, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, seandainya dalam mengerjakan tugas kamu menemukan kendala, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencari di internet, saya juga bisa tanya ke teman saya dan menanyanya ke Ibu. Baik Intan, Ibu akan senang hati membantu kamu. Iya Bu, terima kasih. Iya, jadi Ibu harap setelah selesai dari sini, Intan tidak melakukan hal yang sama dengan tadi, kesalahan yang sama ya. Ibu berharap Intan bisa menjadi siswa yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Ya, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Oke Intan, sekian untuk hari ini. Kamu bisa kembali pulang ke rumah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintani Silmiatia, kelas 8D. Saya di sini melakukan pelanggaran, yaitu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Servita. Awalnya saya merasa takut karena tidak mengerjakan tugas itu bisa mendapatkan hukuman. Namun setelah melakukan upaya restitusi, saya merasa senang, saya merasa lega, saya bisa menceritakan apa yang saya rasakan. Saya juga dibimbing oleh guru untuk menyadari pelanggaran yang saya buat. Saya juga dibimbing oleh guru untuk mencari solusi bagaimana cara agar saya lebih bertanggung jawab dan menghargai waktu, agar saya tidak lupa mengerjakan tugas lagi. Jadi kesimpulan hari ini apa, Bapak Ibu? Kesimpulannya tadi ya, iya, terima kasih. Kesimpulannya lagi selesai. Kesimpulannya tadi apa? Untuk menciptakan budaya positif, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Kemudian harus mengenali kebutuhan dasar siswa. Setelah mengenali kebutuhan dasar siswa, maka guru harus berperan sebagai posisi kontrol manajer. Dalam posisinya sebagai manajer, maka yang dilakukan seorang guru dalam menangani masalah siswa adalah upaya restitusi melalui tahapan segitiga restitusi. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu hari ini. Alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positifnya berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi karena partisipasi Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan tentang budaya positif. Pagi hari ini kita mesti diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan dari Ibu Servita. Ya, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani oleh Ibu Servita. Tadi judulnya keyakinan kelas budaya positif. Ya, budaya positif. Kenapa ini harus didiseminasikan ke teman-teman guru? Ini karena memang sangat besar pengaruhnya di dalam proses pembelajaran. Seperti mungkin sudah disampaikan tadi, karena saya tidak mengikuti dari awal. Jadi dimohon sesungguhnya kegiatan ini harus diikuti oleh semua guru supaya semua guru mengetahui apa itu budaya positif, bagaimana melaksanakan budaya positif sampai pada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Ini dalam proses pembelajaran bisa menjadi beban seperti halnya
kita kemarin di observasi itu kan kita ada memenuhi, ada interaksi adaptif, ada keteraturan kelas, ada ada banyak macam yang harus kita pilih. Itu erat kaitannya dengan budaya positif. Bagaimana kita di dalam kelas menerapkan budaya positif ini, tetapi tidak secara terpaksa. Artinya tidak secara terpaksa itu yang muncul dari kesadaran siswa sendiri, tanpa harus kita ini hadiah atau ancaman. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia secara intrinsik timbul kesadaran dari siswa itu. Sehingga kita tidak kita tidak lompokan, tidak berlomba kalau orang bilang. Jadi dia sadari bahwa ini yang harus saya lakukan supaya proses pembelajaran saya berlangsung dengan baik. Ya, jadi terima kasih saya sampaikan kepada semua teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya tadi berharap bahwa semua bisa hadir, tapi karena kesibukan masing-masing, sehingga hanya beberapa orang yang bisa hadir. Terima kasih setinggi-tingginya. Ini merupakan suatu dukungan buat user kita, kemudian itu imbasnya atau dampaknya adalah ke siswa, ke proses pembelajaran atau orientasinya. Sesungguhnya semua apa yang kita lakukan itu orientasinya adalah ke siswa. Bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk siswa sehingga siswa kita ini bisa berbudaya positif atau melakukan hal-hal yang baik atau sedikitnya menghindari perbuatan-perbuatan atau karakter yang kurang baik. Ini budaya positif sangat penting untuk kita laksanakan setiap hari di sekolah. Bukan hanya dalam proses pembelajaran, tapi semua apa yang kita lakukan di sekolah ini harus mengandung budaya positif. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Selvita selaku CGP yang membawakan materi kita budaya positif, dan terima kasih kepada kepala sekolah dalam penghormatan kepada kami. Yang dapat kita pelajari dari apa yang disampaikan Ibu Selvita adalah segala sesuatu yang kita buat melalui hati akan diterima dengan hati dan akan mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa kita terapkan di kelas nantinya dan bisa kita berbagi praktik lagi dengan teman-teman yang lain yang kita hadir. Terima kasih. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.